Panggabean yang sudah datang di saat ini ya. Nah, kita akan langsung berbincang-bincang dengan beliau terkait musibah masalah yang menimpa HKBP Cibinong. Akan berbincang-bincang ringan dengan Amang Pendeta kami, Pendeta Gideon Saragi dan Pendeta Pantas Panggabean beserta Jemaat Amang Siburian, Amang Marpaung dan Amang Sinaga. Tamu kita kali ini adalah Amang Pantas Panggabean yang kita ketahui sudah kurang lebih 40 tahun sudah melayani di HKBP. Selamat datang Amang. Bagaimana Amang tanggapannya dengan HKBP Cibinong? Baik-baik saja. Sudah ada 2 gereja. Saya bangga. Tahun 2006 sampai 2010 saya sering khotbah di sini. Makanya saya tahu tentang Cibinong. Apalagi beliau ini 2006 saya sudah tahu apa yang dihadapi di Depok. Makanya mendengar Cibinong saya nggak pelayaran. Begitu. Apa nggak takut Amang datang ke HKBP Oh, Cibinong? nggak takut. Kenapa takut ini HKBP? Karena banyak info yang beredar loh, Mang. Oh, takut loh orang datang ke HKBP Cibinong, termasuk pendeta yang datang itu takut gitu. Itu kan karena tidak tahu mengenai Cibinong dan tidak mau tahu. Kalau dia tahu Cibinong dan ingin tahu dan mengasihi HKBP, dia mesti datang di sini. Kan begitu? Amang nggak takut nih datang ke HKBP Cibinong dibully oleh teman-teman sejawatnya Amang nih? Lah, pendeta kami baik semua. Yang mungkin membuli hanya orang yang tidak tahu masalah Cibinong. Iya kan? Kalau dia tahu masalah Cibinong, masa dibully orang yang ingin bagaimana mendampingi, memberi semangat penghiburan kepada HKBP Cibinong. Terlebih pada beliau ini, adik saya ini. Boleh dong Amang, kan biar pemirsa Amang Inang di rumah dan saudara-saudara mengetahui siapa sih pendeta Pantas Panggabean ini? Boleh Amang sedikit, kurang lebih selama 40 tahun, bagaimana histori pelayanannya Amang? Ya, sederhana sebetulnya. Tapi saya mulai menjadi calon pendeta bulan Agustus 1983. Makanya ketika RPP dijatuhkan kepada adikku ini, saya kesal sendiri. Karena ini RPP ini mulai dari draft aku sudah ikut ini membuat ini. Mulai dari draft 1984 diputuskan 1987 saya sudah ikut. Bahkan saya ikut nulis di sidang-sidang kelompok. Makanya kalau ditanya mengenai RPP tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan saya paham betul. Karena selain dari ikut mempersiapkan dari awal merapat, saya berapa puluh tahun melayani di HKBP. Hampir tiap hari lah ini menjadi kayak sarapan pagi Makanan lagi. sehari-hari. Jadi yang menjadi topik kita hari ini Amang, mungkin aku akan banyak bertanya nih ke Amang terkait masalah Amang pendeta kami. Apa sih masalah terberat yang dialami Amang pendeta kami ini? Kita tanya ke beliau. Apa sih Amang ya ini? Tunggu, Iya. ini Amang, aku tanya. Apa masalah terberatnya Amang? Saya kakaknya dipecat. Saya bilang kakaknya karena SK pemecatan tidak pernah saya terima. Oh, gitu, Amang. Bagaimana Amang pendeta mengetahui kalau Amang dipecat atau pohonannya dicabut? Bagaimana Amang mengetahuinya? Iya, jadi pertama saya tahu itu ada jemaat yang tidak senang bikin SK pemecatan saya di medsos Facebook yang nah, setelah saya teliti itu memang berasal dari Depok, tapi saya sendiri tidak menerima. Nah, 2 minggu kemudian Pak RT dan RW, karena kebetulan kami dekat, nanya ke saya, kok ada begitu? Saya juga tanya-tanya kenapa ada begitu. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu apa alasannya bos mendekat saya. Sebentar dulu. Berarti SK pemecatan di medsos. Di medsos. Di medsos. Itu sama nggak begitu? Amang? Terus ketua RT. RT. Nggak tahu. Kayak apa lah itu? Amang Pantas Panggabean, apa udah 40 tahun melayani di HKBP, itu sah atau pantas nggak? Belum pernah saya dengar SK ada di medsos. Itu saja. Belum pernah Amang ya? Belum pernah. Baru ini cerita. Apalagi ini cerita
apa pemecatannya? Cabut tahanan. Cabut tahanan dibikin di medsos. Nggak habis pikir saya. Nggak habis pikir saya. Seperti apa kalau tahanan pendeta itu dicabut? Saya yang jawab tadi. Kalau pendeta, tahanan pendeta, berarti jabatan pendeta dicabut. Menurut ini, berarti dia tidak berhak lagi memakai kata pendeta. Dan memang ketika kita baca itu SK yang di medsos, beliau kan tunjukkan ke saya walaupun di medsos. Dikatakan di situ dicabut tahanan dan ada catatan di situ supaya dikembalikan baju tahanan, baju toga ke kantor pusat. Berarti beliau tidak berhak lagi menyatakan dirinya pendeta. Itu. Kalau dia lagi tidak pendeta, coba. Ya susah dong. Bagaimana lah orang tua mendengar itu? Bagaimana keluarga? Bagaimana teman? Semua. Untuk menjadi pendeta, bisa sampai pendeta. Itu perjalanan yang panjang loh. Tim masuk STT. Betul. SD kan? Tidak medsos kan? Ya, medsos. Kuliah berapa tahun? Ya kan? Selesai kuliah, melamar lagi kantor Nggak pusat. online kan kuliahnya? Online. Nah. Di testing lagi. Setelah diterima, kemudian pendeta praktik lagi, minimal 2 tahun. Nah, sesudah itu baru ditahbiskan. Nah, kemudian dia bekerja sekian puluh tahun, dicabut tahanan. Coba. Iya. Online lagi emang ya. Online lagi. Saya sendiri sebetulnya nggak yakin saya. Nggak yakin. Dan itu makanya hanya saya dengar-dengar dulu sampai Desember tahun lalu, Desember 2023. Makanya saya datang ke sini ingin tahu benar nggak ada SK pemecatan itu. Karena nggak masuk akal saya. Untuk Amang Pendeta Saragi, kalau boleh tahun berapa sih Amang tahunannya dicabut yang lewat medsos dan lewat RT RW itu Amang? Agustus 2021 ya. Nah. Sekitar 3 tahun yang lalu ya. Kalau nggak salah saya membuka karena di medsos kan, Oh, iya. saya baca. Iya. Kalau nggak salah rapatnya di Deboskap itu 6 Agustus 2021. Nah, kembali kita ke rapat pendeta Deboskap. Kala itu siapa ketua rapatnya? Gini. Kan yang saya tahu, mungkin kalau saya salah tolong di ini. Kalau untuk menginginkan pendeta kan harus ada rapat dulu kan, Amang? Betul. Nah, untuk memutuskan SK itu kan ada rapatnya. Kala itu di mana rapatnya dan siapa ketua rapatnya? Nah jadi gini, kita kembali ke aturan dulu. Baik, baik. Jadi kalau rapat pendeta di distrik itu dipimpin oleh preses. Ini kan Deboskap, distrik Deboskap. Berarti yang memimpin rapat itu preses Deboskap. Nah, siapalah preses Deboskap 2021? Oh, gitu. Boleh dibuka di almanak kan itu. Ya. Nah, tetapi menurut ini kalau itu membahas apalagi tahunan, Mana? bahkan semua rapat pendeta distrik itu harus dihadiri oleh ketua rapat pendeta AKBP Pusat berarti? pusat yang biasa dipanggilkan KRP. Oh gitu. Nah, ini supaya kita tahu KRP itu periodenya 4 tahun. Jadi kalau itu 2021, periode 2021 itu adalah mulai 2017 sampai Oktober 2021. Ya, 4 tahun. Nah, 4 tahun kan? Berarti kalau Agustus itu di rapatnya dicabut, berarti masih periode 2017 sampai 2021. Nah, 2021 sampai sekarang baru ganti kan? Jadi tahun itu siapa KRP-nya, Amang? Yang itu sekarang. Kan Amang itu yang ngurus kok bisa Iya. jadi KRP? Nah, dengar. Jadi Oktober 2017 terpilihlah KRP, Iya. ya, sampai 2021 Oktober. Sementara beliau terpilih menjadi pengurus pada bulan Oktober 2020. Oh, Ya kan? Iya. Berarti itu akan berakhir 2024. Iya. Nah, jadi dia sempat memegang 2 jabatan itu. Ini sesuai dengan aturan dong. Oh, itu sah. Sah. Oh. Nah, jadi 2017 sampai 2021 Oktober dia terpilih jadi pengurus. Oktober 2020
Waktu itu jadi Desember karena Covid. Iya. Sampai 2024 ini, sampai 2002 ekor sampai 2024. Jadi dia sempat sambil KLP Oh. Eporus mangkat jabatan sampai Oktober 2021. Oktober 2021 itulah KLP sampai hari ini. Itu akan diganti tahun depan, periode tahun depan. Jadi amang KRP yang dulu lah yang memutuskan, yang mencabut Betul, permohonan amang. betul, bukan yang sekarang. Ini menarik ini ya Bukan. amanahnya, ini sangat menarik ini. Nah. Jadi emang yang jadi pertanyaan, seandainya ketua KRP-nya atau KRP ya namanya ketua itu ya, Ya. berbeda dengan Eporus yang terpilih kemudiannya, apakah permohonan amang ini tetap dicabut? Ini sulit. Ini kan sulit dijawab ya, berandai-andai. Enggak, supaya ini Iya kan? supaya kami mengetahui nih faktor keputusan itu seperti apa pastinya ketika satu orang itu menjabat dua jabatan. Iya, saya paham. Gitu Amang. Tapi kita jangan berandai-andai. Yang terjadi sekarang memang jadi mudah bagi Eporus mencabut tahanan pada saat itu karena dia memegang jabatan dua-dua. Sekali. Dia sebagai KLP hadir di rapat pendeta distrik, dia juga sebagai Eporus. Kan gampang kan? Nah itu. Nah jadi kalau beda KLP dengan Eporus, ya nggak tahu kita seperti apa, ya kan? Jadi kita jangan berandai-andai, itu maksud saya. Selanjutnya Amang, ketika KRP itu terjadi, apakah Amang Saragi, pendeta Saragi diikut sertakan? Kita tanya dia. Nah, itu masalahnya. Saya katanya diputuskan di rapat pendeta distrik dipecat, tapi saya sendiri tidak diundang. Kalau sekiranya saya diundang, berarti kan saya bisa bikin pembelaan dan saya bisa bertanya apa masalah saya. Nah, ini tidak ada. Padahal sebelumnya saya sudah ingatkan Pak Reses, bahkan Eporus supaya jangan gegabah bikin keputusan. Seharusnya mereka lebih baik datang dulu bertanya kepada jemaat kenapa mereka menahan saya di sini untuk tidak pindah ke Bengkulu dan apa masalah yang ada di Cibinong sebenarnya. Tapi oleh mereka itu tidak dipublis, Nggak dikasih wadah gitu ya Amang? tidak ada dikasih waktu dan tidak mau mendengar suara saya dan suara jemaat. Oke, kita kembali ke tamu kita. Untuk Amang Pantas Panggabean, apakah yang dijelasin Amang Saragi tadi itu sah? Ketika SK-nya diputuskan, Amang Saragi tidak diikut sertakan, bahkan tidak diundang, gitu. Bagaimana tanggapannya Amang? Itu pelanggaran itu. Jadi itu pelanggaran Amang? Pelanggaran. Karena di RPP ini jelasin di sini. Kalau kita mau membicarakan seseorang paktohonan beda dengan anggota jemaat. Misalnya Sintua ya. Kita hadirkan dulu di sermon itu, di rapat itu. Itu di sini. Ini pendeta. Harus dihadirkan. Karena kan mau diadili. Ya, Masa kita adili orang yang bersangkutan tidak di situ? betul. Ya. Pengadilan apa itu? Coba dulu. Kita nggak usah dulu gitu macam-macam. Pengadilan apa itu? Masa seorang pendeta diadili tanpa ditanya apa dosamu kira-kira begitu? Tapi sebelum jauh ke sana Amang, ya, sebelum jauh ke sana, aku mau bertanya untuk Amang Saragi. Sebenarnya apa sih dasarnya kenapa tahunan Amang dicabut? Apa dasarnya? Ya, saya sendiri tidak mengerti. Karena menurut LPP, kalau tohonan saya dicabut, berarti saya ada melanggar tohonan. Itu. Ini saya nggak ada melanggar tohonan. Pada saat SK tersebut sudah berapa lama Amang Pendeta Saragi melayani di HKBP Cibinong ini? Oh, saya mulai melayani di sini. Sebenarnya SK saya keluar bulan tahun 2016. Masuk. SK masuk. Masuk di sini. Ya. Tapi karena permintaan pendeta Albert dulu yang mau
saya gantikan sesuai dengan studi anak-anaknya. Saya masuk 2017 dan 7. Nah, jadi ketika saya Juli 2017. 17. Oke. Jadi SK saya keluar 2018 atau 2019 SK mutasi apa ya? ke mutasi. Kira-kira saya melayani di sini 1,5 atau 1,8 bulan. Oh, masih baru amangnya. Masih baru. 1 tahun 8 bulan di sini Iya. Langsung dikeluarkan sudah datang SK mutasi. mutasi. SK mutasi yang menentukan siapa? SK mutasi ada biro atau ada apa namanya tim. Betul. Jadi mereka di rapat membicarakan mutasi itu di aturan itu, ada di Oh, ada aturan. di aturan. Nah, jadi hasil keputusan mereka inilah diberikan kepada Eporus mutasi ya mutasi. Mutasi. Nah, berdasarkan hasil dari komisi ini kepada Eporus menerbitkan SK. Begitu. Oh gitu. Itu yang Itu di aturan ya? Itu di aturan. Itu di aturan. Nah, kala itu 2018 Amang, ketika Amang masih 1 tahun 8 bulan di sini, apa alasan Eporus membuat mutasi Amang itu? ya, Padahal masih 1 tahun 8 bulan Amang. tidak ada alasannya, tapi menurut sekjen dan itu laporan sekjen di Sinode Golang bahwa sekjen sendiri tidak mengetahui ada SK saya. Jadi itu murni hanya Eporus Darwin Oh. ketika itu Ya, ya. yang membuatnya. Tapi ketika kami pergi ke sana menanyakan kenapa ada begitu, ya biasa kan jawaban Eporus. Udahlah, itu yang terbaik katanya. Pulang kami ke sini, kebetulan Bapak Sinaga dulu ikut menanyakan. Saya mau tanya dulu, SK mutasi 2018 itu HKBP mana? Ke HKBP HKBP Bengkulu. Hanya begini, kalau 1 tahun 8 bulan misalnya dipindahkan, kan pertanyaan kita, urgensinya apa? Saya bersedia pindah, saya tidak akan menolak. Hanya permintaan saya supaya Eporus jangan salah buat keputusan. Lihat dulu keadaan jemaat akademi Cibinong. Hingga saya bilang ke pendeta Deolang, saya bersedia pindah, tapi datang dulu ke Cibinong supaya mengerti, supaya jangan salah membuat keputusan. Nah, 1 bulan setelah itu Eporus datang langsung Ke sini? ke proklamasi Oh, di STT Jakarta. Oh, bukan ke HKBP. Tapi masih urus sebelumnya ya, masih Bukan, sudah ganti. sudah urus sekarang. Nah, Tahun sudah berapa itu, Mas? sekarang. Oh, 2021 kan. Hmm. Nah, Eporus datang langsung dibawa si pendeta Tiapul dan pendeta Nexon Semedutan. Mereka meminta supaya saya mau menerima keputusan Eporus, yaitu mempersatukan ini lagi dengan HKBP yang sudah minta berdiri. Nah, gereja sebelah. Saya bilang, ya jangan begitu dulu. Ketahui dulu persoalannya apa. Saya tidak mau berembuk dengan pendeta Tiapul dan Nexon karena mereka yang meminta kepada Kapolres kalau saya tidak setuju berdiri yang satu lagi supaya gereja HKBP di Cibinong disegel. Mendengar kata disegel, ya saya marah. Betul. Saya tidak setuju HKBP disegel karena permintaan pendeta, termasuk permintaan kala itu preses Berlin tambah. Nah, ini preses sama si Tiapul meminta kepada Kapolres supaya gereja HKBP di Cibinong. Saya tidak setuju. Kira-kira apa tujuannya, Mang? Ya tujuannya supaya HKBP di Cibinong banyak. Itu tujuan mereka. aku tanya dulu. Yang mereka minta disegel gereja yang baru ini atau gimana? Semua. Semua. Ah. Bah, Jadi mendengar itu saya marah. Dan itu saya katakan kepada Eporus, Robinson Butar-Butar, saya tidak mau berdialog dengan pendeta yang tidak mencintai HKBP. Oh, itu yang mau segel itu pendeta, Mang? Iya. Hmm. Preses loh. Berlin tambah sama pendeta. Tiapul Hutahayan yang minta itu. Itu saya laporkan kepada Eporus. Saya tidak mau berdialog dengan pendeta yang tidak mencintai HKBP. Nah, tapi Eporus berkeras. Saya harus terima mereka. Untuk anak pendeta pantas pengabdian, kalau menurut peraturan HKBP, apakah proses
Ini menurut ini ya, kalau menyangkut tohonan atau pertohonan, Iya. ini harus ke sini. Iya. Ini. Memecat atau mencabut tohonannya, Mang. Pokoknya Ini. hukuman apapun mau dibuat kepada si tua, bibelfro, diakones, termasuk pendeta, Iya. bibelfro, harus sesuai ini. Karena miris banget mendengarnya. Betul. Seorang pendeta dibuat semena-mena miris. Makanya karena saya tidak yakin, makanya saya datang Desember tahun lalu. Nah, menurut RPP ini khusus pendeta kita bicara. Di RPP ini ada 3 kemungkinan kesalahan pendeta menurut ini. Yang pertama berkaitan dengan administrasi. Itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan tohonan. Baru yang ketiga berkaitan dengan doktrin, poda, aporsiao atau dogma HKBP. Berarti Mang ini di poin nomor 2. Kita lihat gini. Kalau itu masalah administrasi, itu urusan pimpinan, nggak perlu rapat. Urusan pimpinan. Tapi dia bisa skorsing tanpa harus bikin rapat. Urusan dia lah itu. Diatur di sini. Kalau itu administrasi. Pertanyaannya, apa itu administrasi? Ya surat menyurat dong. Termasuklah itu SK. Jadi masalah beliau ini kan SK. Berarti administrasi. Nah, kalau itu masalah tohonan, baru bisa dibawa di rapat pendeta distrik. Menurut ini. Nah, pertanyaannya, apa itu kasus tohonan? Kan itu kan? Nah, kasus tohonan adalah ada 4. Nih, di juklaknya ini udah jelas dibuat. Kalau itu kasus tohonan, pertama, salah menerapkan ibadah. Misalnya ibadah hari Minggu, ibadah pemberkatan, ibadah pernikahan, ibadah pembudak. Salah, entah bagaimana lah dibuat jadi salah, tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh HKBP. Itu pertama. Yang kedua, salah melaksanakan sakramen, salah melaksanakan baptisan kudus, salah melaksanakan perjamuan kudus, kan itu. Tak bagaimana dibuat namanya pun salah, kan itu. Lalu yang ketiga, salah menerapkan peraturan. Ini organisasi kan. Nah, misalnya dibuat si tua jadi ketua seksi inak atau seksi ama, nggak boleh. Kenapa? Pertohonan nggak boleh memimpin seksi, kecuali seksi sending, itu ya. Nah, itu kalau menyangkut aturan. Satu lagi, kalau pendeta melanggar hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Pertanyaan berikutnya, kalau ini dilakukan, apakah otomatis dicabut tohonan? Ya tidak dong. Tidak. Itu makanya harus dipanggil yang bersangkutan di rapat. Harus diundang oleh preses, karena dialah penanggung jawab dari rapat pendeta distrik. Nah, menyangkut tohonan kan? Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kita dengar tadi dia tidak tahu. Dia tidak diundang dan sama sekali tidak tahu bahwa ada rapat membicarakan dia. Itu yang kita katakan tadi. Wah, ini luar biasa. Masa orang dia diri nggak di situ dia. Itu prosedur pertama. Kedua, kalau mau dilakukan rapat pendeta membahas tohonan, tidak boleh satu kali. Ada diatur sini. Dikatakan di sini kan di bahasa Batak. Unang ma di paujung rapoti marhite horan nasahadi marrabot. Naing ma 2 rodi tuduh hari. Kita terjemahkan bahasa Indonesia. Janganlah diambil keputusan hanya satu kali rapat, minimal 2 kali. Itu di sini diatur itu. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat laporannya preses ke Borus, rapat pendetanya hanya 1 kali. Nggak jadi semua dilanggar. Ya, baik Amang. Aku sedikit ada satu pertanyaan nih. Ini kan masalahnya SK Amang, administrasi. Iya. Kenapa jauh banget sampai ke masalah tohonan Amang? Itulah kita makanya kesal. Makanya kenapa sampai terjadi? Kita tanya lah rumput yang bergoyang-goyang sana. Iya loh, ini loh. Masalah tohonan itu kan ada 4 poin, seperti yang Amang jelaskan. Iya. A, B, C, D. Iya. Kita nggak usah jauh ke sana Amang. Amang ini kan hanya masalahnya di SK, ya minimal skorsing ya sesuai dengan RPP. Iya. Kenapa sampai tohonan dicabut? Nah itu kekeliruan itu. Kekeliruan. Itu kekeliruan. Apa boleh untuk Mengadakan rapat pendeta untuk membahas karena tidak mutasi, itu udah keliru. begini Amang? Udah keliru. Apakah
untuk masalah tohonan ini kita boleh keliru? Ini tohonan ini nggak bisa main-main kenapa menurut? Keliru untuk urusan apapun tidak boleh keliru. Jangankan tohonan, untuk kasih bumbu pun nggak boleh keliru kan? Kan itu kan, kalau keliru kita kasih, ya rusak lah. Jadi kalau keliru, apa kira-kira solusinya yang sudah keliru ini? Ya diperbaiki lah. Demi HKBP, demi HKBP ya, bukan demi dia. Apalah kalau harus pribadi, karena kalau ini lolos akan menyusul pendeta yang lain. Iya, karena ini menarik ya Amanginang, saudara-saudara yang mungkin akan sedikit terbuka pikirannya. Masalah yang ditimbulkan adalah masalah administrasi atau SK. Tetapi kenapa tohonan yang dicabut? Kita perlu bertanya, bagi yang tidak paham kayak seperti saya mungkin harus bertanya ya. Kenapa masalah SK yang dijalankan, SK mutasi yang dilanggar, tapi kenapa tohonannya yang dicabut, tohonan Amang ini? Apakah segampang itu? Apakah semena-mena itu dilakukan? Seperti itu? Iya. Akan gitu. Itulah pertanyaan kita. Pertanyaan. Dan semua pendeta HKBP yang tahu ini, semua bertanya, kenapa dicabut tohonan hanya karena SK tidak jalan? Baca dia di sini. Jangan meng-RPP orang karena marah, dilarang sini loh. Ada, tertulis. Tertulis di sini. Apakah teman sejawat orang Amang sebagai pelayan HKBP Cibinong, kita sebut Amang pendeta yang lain, tidak memahami isinya? Saya yakin semua tahu ini. Anggota jemaat pun tahu, situa pun tahu itu. Tetapi yang jadi pertanyaan nih, maaf nih jadi pertanyaan, tapi kenapa kebenaran itu tidak disuarakan Amang? Padahal tahu loh. Nah itu yang saya Ketika katakan rapat itu. pendeta, Itulah makanya kita miris sekarang ini. Apakah mereka pura-pura tidak tahu atau tidak peduli karena bukan kepada dirinya? Ini yang kita menjadi sedih. Itu sedihnya. Jadi jelas kalau dikatakan mengapa mereka tidak bersuara, ya sama mereka lah kita tanya. Jadi begini, jawabannya sederhana waktu itu. Kami sebetulnya hanya mengikuti arahan dari preses katanya. Wah nggak benar kamu, saya bilang. Masa kalian ikuti arahan nggak benar? Mestinya kalian bersuara. Saya ambil contoh ini perlu ini untuk semua kita. Di periode 1986 sampai 1992, ini pasti semua tahu. Situ sudah ada krisis. Ada preses waktu itu dinonaktifkan. Kemudian datanglah surat Evorus ke preses Medan Aceh supaya si preses ini dibahas tohonannya di Medan Aceh. Waktu itu saya di Berstagi. Karena saya di Berstagi itu kan masuk distrik Medan Aceh. Nah, begitu tuh dibacakan preses surat Evorus supaya membahas tohonannya teman ini, dibacakan lalu tanya, bagaimana pendapat pendeta? Datang pendeta senior yang tua-tua, kalau kita sudah lebih senior. Wah, ini kita minta dulu pendapat dari pendeta termurah. Ada yang pendeta Tambunan waktu itu. Pak ini nih, pendeta Batas, pajong dia, baik. Nah, berdirilah saya. Karena saya tahu ini, karena dari awal kan udah ikut saya mulai di draft. Saya bilang begini, Amang preses di RPP kita, kalau pendeta yang bersangkutan tidak di distrik kita, tidak mungkin kita bahas. Kenapa? Karena yang bersangkutan harus hadir di rapat kita di sini. Kita nggak bisa mengundang dia karena dia tidak ada di distrik ini. Nah, walaupun itu dari Evorus, kita harus katakan sama Evorus, di RPP ini nggak boleh karena yang bersangkutan tidak di distrik Medan Aceh. Jadi nggak mungkin kita bahas di sini. Itulah mempreses dari pendeta termuda yang ada di sini. Waktu itu aku udah termuda waktu itu. Terus datang pendeta yang tadi. Udah benar itu yang bilang pendeta Mantas. Gak boleh kita bahas di sini kalau dia tidak ada di sini. Ya sama dong sebetulnya. Jadi nggak jadi kami bahas. Oh gitu. Gak jadi. Jadi yang kembali ke topik ketika rapat pendeta yang ada di Bosta saat itu dipimpin oleh Amang Pareses kala itu. Apa alasannya kenapa Amang Pareses itu mengubah yang tadinya masalah SK menjadi masalah tohonan? Apa alasannya? Aku kan nggak tahu sama kita semua. Kala itu ada rapat dengan Evorus dan Pareses untuk memutuskan SK Amang ini. Apakah ada bukti-bukti yang keliru, mungkin diduga keliru yang disampaikan sehingga
yang tadinya SK administrasi, masalahnya administrasi, malah dibuat jadi tohonan. Mungkinkah menurut Amang Pantas Panggabean ada bukti yang keliru yang disampaikan sehingga SK administrasi ini, bukan SK, apa administrasi ini menjadi masalah tohonan? Begini. Gimana? Karena menurut ini kan menurut RPP ini, Ya, kita kembali ke ini. KRP kan hadir di rapat pendeta di Boskap, dan laporan dari preses di Boskap, laporannya KRP hadir tapi virtual. Oke, no problem. Berarti Evo harus tahu dong apa yang sedang dibahas kan? Apa kesalahan pendeta Gideon misalnya kan? Dia KRP. Nah, Eporus juga tahu bahwa saya nggak ada di situ. Tidak ada. Di situ. nah mestinya tahu kan? Mestinya Ya. tahu bahwa beliau ini tidak di sana. Mestinya kan dia harus tanya, mana adik kita Gideon yang mau kita bahas? Harusnya kan dicari. Ya. Itu dulu. Dan harusnya dia bilang ini tidak boleh dilanjutkan Tidak sah. karena Nah, terdakwa. harusnya. Tapi dibiarkan begitu, Amang. Ya, Pembiaran ya. kita ngomong. Jadi yang jelas, kasus administrasi menjadi kasus tohonan. Ini sudah keliru. Kalau kita sebut pelanggaran ya seperti terlalu bahasa hukumnya, tapi keliru lah. Tapi kekeliruannya menjadi kejam karena dicabut tohonan. Bagi saya itu pembunuhan karakter. Coba, seperti kita katakan, kalau udah dicabut tohonan mau apa lagi? Makanya satu-satunya adalah SK pencabutan tohonan itu yang harus dicabut, bahwa itu dinyatakan keliru, tidak sesuai dengan ini. Lebih bagus mengatakan keliru daripada nanti ayo masuk aja lah, tapi SK-nya tidak dicabut, kan jadi sejarah jelek bagi dia. Nah, mestinya dicabut. Nah, itu menurut saya dicabut dengan baik, udah selesai. Karena tidak sesuai dengan RPP. Tidak sesuai dengan RPP. Saya yakin paham mereka semua. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa lah sampai ini bisa terjadi? Nah, jadi sebelum saya menyampaikan harapan saya, begini, ada banyak teman pendeta KIP mengatakan seolah-olah adikku ini bukan pendeta yang bertanggung jawab tapi baik. Teman-teman saudara pendeta, jangan salah ya, bertemanlah baru kenal. Di Depok beliau ini 11 tahun, dan waktu itu ada SK ketika dia baru 2 tahun, tapi tidak jalan. Karena memang menurut saya bermasalah itu SK. Kalau dia bukan pendeta yang benar di jemaat, masa bisa dia 11 tahun di Depok? Itu harus pikiran kita loh. Jangankan Depok, kalau dia tidak benar, anggota jemaat pasti mengusir dia dari Depok. Tanya Depok 2 ya, Depok 2. Pada teman-teman pendeta, yang kita perjuangkan bukan Gideon, bukan, tapi tegaknya aturan. Supaya apa? HKBP kokoh kalau kita konsisten dengan RPP, konsisten dengan aturan. Di pengadilan saya katakan, saya bukan mau membela Gideon,
Tapi saya ingin MPP harus tegak. Jangan ada mencoba-coba membelokkan ini. Karena emosi, karena marah, karena kesal, nggak boleh. Tegakkan ini. Dengan tegaknya ini sesuai dengan MPP, sesuai dengan aturan, tidak ada yang korban di AKBP. Itu harapan saya. Pendeta jangan takut kepada manusia. Ingat firman Tuhan. Tuhan yang harus kita takuti. Anda tidak takut kepada Tuhan, saudara tahu sebagai pendeta. Demikian anggota jemaat yang lain. Mungkin percakapan kami agak pedas karena ini menurut saya adalah pembunuhan karakter kepada adikku ini. Makanya saya bicara. Saya sudah pensiun, tapi sebagai pendeta, harapan saya menjadi pendeta sampai meninggal dunia. Itu makanya saya peduli. Itu harapan saya kepada semua teman-temanku pendeta dan kepada anggota jemaat. Kita harus tahu semua mengenai aturan kita. Nah, pada adikku ini, sabar berdoa. Kita doakan mereka agar mereka bisa memahami di mana kekeliruan. Itu dari saya, ini harapan saya. Mungkin sedikit Amang Pendeta, sedikit boleh? Harapannya. Harapannya. Atau Doanya untuk Harapan saya, pendeta yang lain. pendeta sebagai gembala, janganlah mengorbankan domba-domba. Ini pimpinan AKBP telah mengorbankan jemaat AKBP Cibinong di Dukcapil. Jadilah orang yang gentleman. Cabutlah itu yang di Dukcapil. Aturan HKBP tidak lebih tinggi dari aturan negara. Aturan negara mengatakan semua warga negara berhak mendapat catatan sipil. Tapi oleh karena surat dari pimpinan HKBP Dukcapil ke HKBP Cibinong sudah melakukan kejahatan. Gentleman lah, cabutlah itu. Kalau memang saya yang salah, saya saja yang kalian hukum, bukan jemaat. Jangan korbankan jemaat. Kamu sebagai gembala yang baik harus mengutamakan domba-domba. Jangan mengutamakan kesenangan. Itu saja. Baik, itulah dari kami. Amainang yang menyaksikan acara ini. Ada satu kata dari kami sebagai jemaat. Kejahatan akan beranak cucu kalau orang benar diam. Itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Amang Pendeta sebagai tamu undangan kami. Terima kasih untuk Amang Saragi. Semoga sehat selalu. Amang Siburian, Amang Sinai dan Amang Marpau. Oke, Bang. Oke.